warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jum'ah yang berbahagia. Marilah kita berusaha terus menerus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya, sehingga kelak nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kita mendapatkan predikat dan kedudukan yang tertinggi, kedudukan yang terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang paling takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat: Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling takwa di antara kalian. Kalau kita perhatikan redaksi firman Allah, kemuliaan seseorang bukan pangkatnya tertinggi, bukan wajahnya paling ganteng atau paling cakep, dan bukan pula yang terhormat di hadapan Allah orang yang banyak hartanya. Hanya orang-orang yang bertakwalah. Pantas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat wajah-wajah kalian, wa ajsadikum, dan bentuk postur kalian, tidak melihat kegantengan dan kecakapan kalian. Allah tidak melihat
hartanya yang melimpah, tidak. Walakin yanzuru ila ma fi qulubikum, tetapi Allah melihat apa yang ada dalam hati kalian, yaitu keimanan. Wa a'malikum, dan amal kalian. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, untuk meraih ke arah sana kita harus paham mana kewajiban yang pokok, mana kewajiban yang keutamaan atau yang disebut dengan fadlah. Kewajiban pokok disebut kewajiban umdah, di mana kewajiban umdah atau kewajiban pokok yang harus kita laksanakan jumlahnya ada 12 kewajiban pokok dalam Islam. Yang 12 dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama kewajiban zahir, yang kedua kewajiban batin. Kita ambil salah satunya, yaitu kewajiban zahir. Kewajiban zahir itu ada 6. Yang 6 itu tidak lepas dari kandungan lafaz la ilaha illallah. Kandungan lafaz la ilaha illallah, mulai huruf lamnya lafaz la sampai hanya lafaz Allah, jumlahnya ada 12 huruf. Itu mengisyaratkan ada 12 kewajiban pokok dalam Islam. Tadi yang 12 dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama kewajiban zahir, berarti ada 6. Yang pertama taharah, yang kedua salat, zakat, saum, haji, dan yang keenam adalah jihad. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita ambil yang terakhir, kewajiban zahir yang terakhir, yaitu jihad. Apa itu jihad? Jangan kita takut, karena jihad itu adalah kewajiban kita dalam Islam. Apabila tidak ada jihad dalam jiwa kita, maka Islamnya kurang, tidak sempurna. Jihad itu adalah mengerahkan kemampuan yang ada di dalam diri kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sebagai contoh, Allah memberikan harta, dipinta oleh Allah sebagiannya untuk memperjuangkan agama Allah, maka kita harus dikeluarkan. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Barang siapa yang mempunyai harta, falyatasaddaq bimalihi, sedekahkanlah hartanya. Ini kewajiban kita. Apabila kita tidak mengeluarkannya, berarti jihad kita, mengaku jihad, pengen memperjuangkan agama Allah, dipinta oleh Allah sebagian hartanya, tidak mau mengeluarkannya, maka jihadnya itu bohong. Satu, apabila Allah memberi kelebihan kepada kita ilmu untuk menjunjung tinggi agama Allah, sedekahkanlah dengan ilmunya, sedekahkanlah dengan pemikirannya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi, sedekahkanlah ilmunya. Tidak punya harta dengan ilmu, tidak kita miliki, tetapi mempunyai waktu, keluangan waktu, sedekahkanlah waktu yang kita miliki. Tidak punya juga karena orang sibuk, tetapi mempunyai kekuatan, ima kekuatan tenaga, ima kekuatan, mungkin saja dia termasuk jabatannya yang tinggi, falyatasaddaq biquwwati, sedekahkanlah kekuatannya. Jadi memperjuangkan agama Allah itu bukan untuk pejabat, bukan untuk orang yang paham atau yang ngerti, termasuk kita, disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh kita masing-masing. Falyatasaddaq, sedekahkanlah kemampuan kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, salah satu contoh memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, jihad itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama
jihad asghar, yang kedua jihad akbar. Jihad asghar itu adalah jihad fisik yang disebut dengan jihad qital. Apabila ada non muslim, orang-orang musyrikin akan menghancurkan agama Islam, termasuk umat Islamnya akan dirusak. Maka kita sebagai orang yang beriman, mengaku beragama Islam, wajib mempertahankannya. Apabila tidak mau melawan orang-orang non muslim yang akan menghancurkan agama Islam, mengaku memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, itu bohong namanya. Bagaimana secara kita supaya kita peduli? Karena kita tidak mampu tenaga. Apabila kita mempunyai pemikiran, sedekahkanlah pemikirannya. Mempunyai kita harta walaupun tidak banyak, sedekahkanlah dengan kemampuan kita. Ada saudara kita yang di Palestina lagi jihad asghar, banyak ibu-ibu, anak-anak yang gugur karena ulahnya orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin. Bagaimana peduli kita terhadap saudara kita yang di sana? Buktikanlah peduli kita terhadap mereka muslimin saudara kita. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak termasuk orang yang iman kalau la diartikan la lil kamal, kalau la diartikan la lis sihah, tidak sah. Tidak sah imannya. Kalau tadi tidak sempurna imannya, yang la, kalau la lis sihah, tidak sah imannya. Apabila kita tidak mencintai saudara kita yang lagi tertindas sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, tidak sempurna dan tidak sah. Dengan cara apa? Silakan, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Apakah ada perintah dari Allah? Tentunya Allah memerintahkan. Kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 73. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar. Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir. Di situ Allah memerintahkannya dengan kalimat fi'lul amri. Jahid, perangilah nabi. Yang diperintahkan nabi, apa kita diperintahkan? Tentunya apabila Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, hitabnya kepada Nabi, maka hitab pula bagi umatnya, termasuk kita. Apabila tidak dilaksanakan dengan jihad, wal aslu fil amri lil wujub, pada dasarnya perintah itu adalah wajib. Wajib bagi saya, saudara-saudara, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jahidil kuffar wal munafikin, termasuk orang-orang munafik. Wagluz alaihim, berbuat keraslah terhadap mereka. Kenapa? Wa ma'wahum jahannam, karena mereka orang-orang kafir dan orang-orang munafik termasuk penghuni neraka. Wa bi'sal masir, dan sejelek-jeleknya tempat pembalikan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sehebat apapun, sesukses apapun memberantas orang kafir termasuk musyrikin kita mampu, itu masih termasuk jihad asghar. Padahal banyak saudara kita yang korban, yang terbunuh, syuhada disebutnya. Rasulullah mengatakan setelah sukses merangi orang-orang kafir dulu, perang Uhud, perang Badar, perang Hunain dan perang-perang yang lainnya, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kata baginda Rasulullah, kita berhasil memerangi orang-orang kafir, memberantas musyrikin, tetapi kita menuju jihad yang lebih dahsyat. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, malah masih ada lagi perang yang lebih dahsyat daripada perang Uhud, perang-perang yang lainnya? Kata baginda Rasulullah, iya. Apa Rasulullah? Jihadun nafas, merangan nafsu. Dikala Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan salat Jumat, betapa beratnya. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan salat berjamaah di masjid, walaupun dekat rumah dengan masjid,
tetapi berat melangkahkan kakinya. Kenapa? Sebab itu adalah jihad akbar. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, apakah jaminannya bagi orang-orang yang beriman dan berjihad di jalan agama Allah? Ingat, seluruh aktivitas kita, pemikiran kita, waktu kita, harta kita, ilmu kita dibeli oleh Allah dengan surganya Allah. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala keringat, tenaga, pemikiran, harta, bi anna lahumul jannah, dengan surganya Allah. Diperkuat lagi dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah 9, wa'adallahu alladzina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lantas dia berbuat amal soleh, diantaranya memperjuangkan agama Allah melalui diri dan hartanya, lahum maghfiratun, baginya ampunan dari Allah, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu dalamnya, amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian khutbah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bima fi mi'ati wadz-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa ajid wa adim wa an'im wa tabaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi سيد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك السلامة واستقامة وحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وتذل الكافرين والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر من نصر الدين وأهلك الكفرة والمشركين وأهلك الكفرة والظالمين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يهديكم ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله